Kita mulai untuk yang pertama yaitu bagian mata ya. Jadi di bagian mata ini ada beberapa bagian, tetapi saya nyebutkan ini hanya sedikit ya, ada namanya. Jadi panjenengan nanti ketika ujian anatomi, misalnya saya sebutkan ini apa seperti itu ya. Jadi ada beberapa. Jenengan pernah lihat bagian di dalam mata ini? Coba lihat teman Anda. Yang titik hitam, celana ngerasa ngemati kancane. Titik hitam ada, pernah ketika orang meninggal itu ada titik hitam itu. Yang paling kecil ini yang di dalam ini namanya pupil ya, pupil. Kemudian di luar pupil itu namanya iris, baru kornea ya, iris. Kemudian yang di luarnya lagi di sini ada yang hitam itu kornea, ada yang warna biru, ada warna coklat kayak gitu ya. Kemudian yang putih yang biasanya sakit merah kayak gitu namanya konjungtiva ya, yang putih ini namanya konjungtiva. Kemudian di bagian sini ada yang namanya saraf, namanya apa? Aquarius humor ya, yang di sini di itu kan ada di konjungtiva itu kan ada kayak saraf garis-garis merah kecil itu ya, itu Aquarius humor. Kemudian di bagian sini ini ada yang namanya apa? Sklera ya, dan namanya sklera. Kemudian yang di sini namanya koroid ya, sklera koroid. Yang belakang ini namanya retina ya. Di sini ada namanya sklera, kemudian koroid, kemudian retina. Kalau masih dulu kayak gitu ya, ben ngerti. Terus kemudian di sini ada bintik buta ya, di ujung yang ketika penglihatan terganggu berarti ada bintik buta yang ketika tidak bisa melihat itu ya, makanya bintik buta di sini. Yang ini namanya otot. Otot itu namanya apa? Otot mata di sini ya. Di sini ada otot mata. Jadi ada beberapa saja yang saya sampaikan di sini ya. Jadi terus ini namanya apa? Vitreous humor ya, yang ini. Ini yang enggak kelihatan ya di ini. Kemudian kalau yang ini itu Aquarius humor. Paham sampai di sini? Ini saya esok masih pagi, masih celing ya. Tidak kalau sore puasa ya insyaallah ya. Gitu nggih, paham semua nggih? Kita mulai sekarang. Yang di dalam sini apa namanya? Yang bintik satu pupil, kemudian di luarnya ada iris, kemudian ada kornea, kemudian di luarnya lagi ada yang putih konjungtiva, ada saraf-sarafnya dinamakan Aquarius humor. Kemudian di bagian sini ada namanya sklera, kemudian belakangnya koroid, belakangnya paling belakang retina, kemudian ada bintik buta, kemudian ada otot mata. Paham? Ada satu lagi yang bening ketika orang tidak pakai kacamata dan namanya lensa mata. Siapa yang pakai lensa? Pakai lensa? Tidak. Nah, itu jadi lensa bentuknya bulat ya, terus dimasukkan itu ya, itu nanti ada namanya lensa yang melindungi kayak gitu. Paham sampai di sini? Itu ya, sudah ya. Ya, lanjut kita ke gantian. Hidung. Cis dulu. Berarti enggak. Oke, kita tadi sudah belajar terkait dengan mata. Sekarang kita lanjut ke hidung ya. Dengan melihat hidung teman Anda kan nggak kelihatan di dalamnya ada apa gitu ya. Ada bagian-bagian apa seperti itu ya. Yang kita pelajari di sini sudah saya beri nama, angka-angka. Saya harap jenengan tahu nama-namanya ya, karena kecil-kecil seperti itu. Nah, kita pertama yaitu ini namanya apa? Frontal sinus. Sudah ada ya, frontal sinus. Kemudian ini tidak saya urutkan ya. Kemudian ada sphenoid sinus ya, sphenoid sinus di bagian sini.
Kemudian ada 3 ini, 1, 2, 3, masing-masing namanya berbeda-beda ya. Apa saja namanya? Yang di atas superior turbinate, yang tengah middle turbinate, yang akhir inferior turbinate ya. Tahu ya, ada ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 3-nya. Kemudian di bagian sini ada namanya hard palate. Kemudian yang tengah soft palate. Kemudian yang di sini uvula. Yang ini besar ini jelas kelihatan namanya tongue atau lidah. Tongue tulisannya ya. Tongue atau lidah. Kemudian yang di sini ada namanya apa? Kalau bersuara itu ada namanya pita suara ya. Namanya vocal cord. CORD, vocal cord di sini. Ya. Vocal cord, kemudian bawahnya ada namanya trakea. Kemudian di belakang di sini ada esophagus. Kemudian di sini ada yang namanya cerebrum plate of ethmoid bone. Ya, ada tulang yang di sini ya, tulang ethmoid bone. Cerebrum plate of ethmoid bone. Ayo kita ulangi di sini bareng-bareng ya. Saya menyebut angka, menyebut bilang, menyebut bagian dengan yang bilang ya. Yang pertama ini apa? Frontal sinus. Terus sphenoid sinus. Turbinate middle ya. Inferior tongue. Terus ini hard palate. 7 soft uvula. Vocal cord, kemudian trakea, kemudian esophagus, terakhir cerebriform plate of ethmoid bone. Tuh ya. Ini nanti dipelajari kembali. Sudah bisa lanjut? Telinga, Mbak. Sudah ya, kita mulai tadi sudah ke hidung, kita ke telinga ya. Di telinga, nama telinga bahasa anatominya apa? Ear. Tulisannya ear ya. Ear. Terus ada 3 bagian telinga di sini ear. Yang pertama di luar namanya outer ear. Itu sampai mana? Bagiannya sampai di sini ya. Kartilago ini masuk ke ear, ke outer ear. Outer berarti luar. Middle berarti tengah atau dalam. Tengah. Terus inner yang paling dalam. Inner ear. Apa? Ayo boleh nih. Outer ear, middle ear, inner ear. Nah, kita pelajari sampai ini. Sampai nomor 10 ya, sampai sini. Nah, di sini itu namanya luar outer ear. Ini namanya jangan bilang daun telinga ya, tetapi outer ear itu bagiannya, tapi ini namanya helix. Tahu ujung, nah sing lanang kae ujung ya. Kalau laki-laki terlihat. Ini namanya apa? Helix. Kemudian yang di sini yang kayak tulang yang kedua namanya skapa. Tahu? Kemudian ada bentuk segitiga atau yang tadi dalam sini itu namanya trigular fossa atau gular fossa ya. Di sini ada gular fossa. Kemudian ada lagi antihelix di sini ya. Ini antihelix. Jadi helix, antihelix, gular fossa. Kemudian di sini ada skapa yang masuk menuju sini di bagian sini itu namanya konka. Kemudian ada saluran di sini namanya ear apa Mbak? Ear lobe atau auricular lobulus ya, ear lobe.
Terus ada warna biru di sini. Warna biru namanya cartilago atau cartilage tulisannya ya, cartilago. Kemudian ada warna merah sama titik-titik ini. Yang warna merah ini namanya kan otot, berarti temporal muscle. Kemudian yang sini temporal bone. Ada ya, jadi ada sebagian dari outer ear ini, ada 10 ini ya. Paham? Kita lanjutkan, kita buka. Nih. Kemudian ini ucul ya, copot. Ini nempel di sini ya. Ini namanya apa? Kalau middle itu berarti ada namanya membran timpani di sini, membran timpani atau timpani membran. Kemudian ketika ini ada dalamnya, ini ada namanya saluran yang namanya apa? Timpani cavity ya, timpani cavity di sini, di merah sini. Kemudian yang tengah middle ear ini ada bagian yang tiga ini. Lalu yang besar nodal ini namanya malleus. Di sini malleus, kemudian ada sini incus, tulisannya incus. Kemudian di sini ada yang kayak kunci namanya stapes, tulisannya stapes ya, stapes. Kemudian di sini ada apa? Sebutnya di sini. Ini salurannya, berarti semi circular kanal, tulisannya CANAS. Semi apa Mbak? Semicircular kanal ya. Kemudian yang sini yang bulat-bulat, gambarnya bulat-bulat ya, ini namanya apa? Bentar, ini yang middle ya. Kemudian yang inner itu ada 4, 17, 18, 19, 20. Ada 4, yaitu ada rumah siput di sini. Rumah siput itu bulat-bulat kayak gitu ya. Itu namanya koklea ya. Kemudian di belakang koklea ini ada 2 nervus ya. Yang pertama di sini yaitu vestibular nervus, kemudian yang di sini koklea nervus yang saraf yang menyaluri koklea. Yang paling akhir eustachianus, saluran ke eustachius ya, tadi saluran yang tadi. Paham sampai di sini? Kita ulangi sekali lagi. Bagian dari telinga ear itu ada 3, yaitu yang pertama outer ear, yang kedua middle ear, yang ketiga inner ear. Yang pertama tadi outer ears itu terdiri dari beberapa bagian. Ini namanya helix. Di sini anti helix. Di sini skapa. Kemudian ada bagian agak segitiga, gular fossa, trigular fossa atau gular fossa. Kemudian di sini ada lagi 1 ya, sing kayak anting-anting ya, maaf tadi kurang. Apa namanya? Ya tadi auricular lobe atau ear lobe ya. Ear lobe atau auricular lobe. Kemudian yang di sini ada namanya concha. Kemudian salurannya ear canals. Kemudian ada tanda ini di bagian ini merah ini muscle, berarti temporal muscle. Yang titik-titik ada di sini yaitu temporal bone. Paham ya? Paham? Lanjut. Kemudian middle yaitu tengah. Yang ini namanya membran timpani. Di dalam membran timpani ada timpani cavity. Kemudian bentuk ini ada 3 bagian ini. Yang menonjol ini malleus, incus, stapes. Ada salurannya semicircular canals ya.
Ini sudah. Kemudian yang inner ear ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu rumah siput atau dinamakan koklea. Kemudian ada yang nervous yang di sini yang menuju koklea namanya koklea nervous. Yang sebelahnya namanya vestibular nerves. Saluran yang ini besar ini dinamakan eustachian tube. Sudah, masih 2. Kita lanjutkan. Ini yang telinga. Sekarang yang kulit. Ya, kulit Gina paham di sini tadi sudah menggambar bagus-bagus ya. Ini saya sebenarnya beberapa yang saya ini ya di sini di dalam sini. Gina harus tahu dulu bagian-bagian kulit. Ada namanya epidermis, dermis, subcutaneous. Ya, epidermis. Di sini Gina harus tahu vitamin. Apa namanya? Rambut. Ya, bahasa Indonesia. Bahasanya kita hair, ya. Hair and shoulders. Hair, maksudnya ya. Jadi untuk rambut. Kemudian ada beberapa bagian di sini. Ini ada namanya reseptor. Reseptor panas dan reseptor dingin. Yang di sini reseptor panas. Mana? Nomor 1 dulu. Di sini ada apa namanya? Dermal ya di sini epidermis. Dermal palate. Heol. Di sini cold itu yang dingin, cold reseptor, heat reseptor ya. Kemudian ada sini connective tissue ya, jaringan yang menghubungkan tisu ya, jaringan. Kemudian ada namanya ini namanya kalau itu biasanya dipanggil glandula sebaceous. Kalau kita sebaceous gland ya, dibalik sebaceous gland. Kemudian ada ini darah, pembuluh darah namanya blood vessel ya di sini. Kemudian yang di sini ada nervous ya, sarafnya nervous. Kemudian di sini ada arrector pili muscle ya, di sini ada arrector pili muscle. Kemudian ada Sweet gland ini yang glandula Sweet ya. Kemudian di sini kita harus tahu ini namanya fat lobulus ya, tulisannya lobulus, fat lobule. Kemudian ada pori-pori di sini ya. Di sini ada namanya pori-pori, tahu ya pori-pori macam seperti itu. Kemudian sudah 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 bagian yang untuk kulit kita harus tahu ya. Ada namanya kalau pacini, rutini itu ada ya himpunan ya. Ada perasa heat reseptor, penghantar panas, penghantar dingin, tekanan kayak gitu ya. Jadi ini hanya beberapa yang saya sampaikan di sini. Kita ulangi sekali lagi. Bagian ada 3 yaitu epidermis, subcutaneous. Kemudian ada yang namanya dermal papillae. Kemudian ada hair. Kemudian ada cold reseptor. Ada hot reseptor. Kemudian ada sebaceous gland. Kemudian ada nervous. Kemudian ada blood vessel. Kemudian blood vessel ini arrector pili muscle. Kemudian di sini ada Sweet gland. Kemudian ada pori. Kemudian yang paling bawah bulat ini namanya fat lobule. Paham sini ya? Nanti belajar kita ulangi. Yang terakhir yaitu lidah. Ya, 5 lidah. Di sini ada palatin tonsil mana? Ada palatin lidah. Fungsi lidah untuk apa? Indera apa? Pengecat
kecap. Tadi ada yang mengatakan fungsi lidah itu untuk mengetahui rasa manis, asam, asin. Nah, itu fungsinya ya Mbak ya, fisiologinya ya. Ketika ke sana semakin pahit ya toh, sini manis, sini asam kayak gitu. Tapi ini saya sebutkan untuk bagian-bagiannya ya. Di sini ada namanya apa tadi? Palatin, tonsil. Kemudian bulat lingual, tonsil. Di ujung namanya ujung terminal, berarti terminal sulcus. Kemudian tengah-tengah di sini ada medial sulcus of tongue. Kemudian di sini ada palatoglossal arch. Kemudian ada palatoglossal arch. Di sini terminal sulcus ada 56, ojo kleru ya, 56. Kalau yang di sini 5 ini namanya foliate papillae. Kalau ini orang kata Mbak. Foliate papillae ya. Kemudian yang ini foliate papillae, yang ini fallate papillae. Kemudian yang di sini ada dorsum of tongue. Di antara bulat cilik-cilik anak kata lidah kan anak bulat-bulat kecil-kecil itu di antaranya. Kemudian yang kecil yang di sini ada fungiform papillae. Yang terakhir yang kecil-kecil bawah namanya filiform papillae. Ya, ada 10 bagian yang di lidah di tongue. Sekali lagi kita ulangi ya. Yang di sini namanya palatin tonsil. Kemudian yang sini besar-besar ini lingual tonsil. Kemudian yang di sini ujungnya terminal sulcus. Yang di sini ada namanya palatoglossal arch. Kemudian di sini ada foliate papillae. Kemudian ini ada palate papillae. Kemudian di tengah medial sulcus of the tongue gitu ya. Kemudian nomor 8 ada dorsum of tongue. Kemudian ada bulat itu namanya fungiform papillae. Yang kecil bawah namanya filiform papillae. Ya, paham? Kita bagi nanti muter, yang tidak tahu atau lupa nanti bisa bertanya. Seperti itu. Ya, tadi ada mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Ya, ada 5 bagian-bagian. Nanti ketika ujian insya Allah bisa ya bagian-bagian yang besar-besar ya, atau mungkin yang kecil tapi terkenal. Oh, koklea kayak rumah siput, harus tahu di mana tempatnya, salurannya namanya apa, kanal stupnya mana, kayak gitu ya. Jadi harus tahu. Ini yang lidah. Seperti itu. Terima kasih. Kita belajar kelompok, nanti ada post-test, silahkan diselesaikan. Cukup dari saya, dibagi dari dulu tadi.